Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Husni Mardiatur Rahmi, Hanisa Pranabela, Fitri Rahmadani, Nabila Hanifah Suci Ramadhani, Selvi Oktari Pujiyama, dan Sinta Oktavia. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi sintaksis. Sebelumnya, izinkan saya untuk menginformasikan bahwa dalam video ini kami akan menjelaskan tentang sintaksis, yaitu pengertian dan ruang lingkup sintaksis, frasa, ciri dan klasifikasinya, klausa, ciri dan klasifikasinya, dan kalimat, yaitu klasifikasi dan analisis kalimat. Pengertian sintaksis. Sintaksis merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang mengkaji tentang struktur dan satuan-satuan lingual yang terdapat dalam sebuah kalimat hingga wacana. Menurut Ramlan, sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase. Sedangkan menurut Krida Laksana, sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari pengaturan dan hubungan antara kata dan kata, atau antara kata dan satuan-satuan yang lebih besar, atau antar satuan yang lebih besar itu di dalam bahasa. Ruang lingkup kajian sintaksis. Yang pertama, frasa. Frasa adalah satuan linguistik yang bersifat non-predikatif dan dapat mengisi fungsi sintaksis. Selanjutnya, klausa. Klausa merupakan satuan gramatikal yang terdapat dari gabungan kata maupun frasa yang berpotensi menjadi kalimat tunggal. Selanjutnya adalah kalimat. Kalimat merupakan kesatuan ujar yang mengungkap suatu konsep pikiran dan perasaan, perkataan, satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Kalimat merupakan satuan kebahasaan yang dapat berdiri sendiri, terdiri atas klausa, dan diakhiri dengan intonasi final. Selanjutnya itu adalah pengertian frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif atau lazim, juga disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Itu menurut Khair 2003. Sebagai tambahan, frasa juga diartikan sebagai satuan lingual yang merupakan gabungan sintaksis dua kata atau lebih, namun bukan konstruksi subjek predikat atau kosa. Ciri-ciri frasa: 1. Berisi dua atau lebih kata, memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat, memiliki makna yang gramatikal, dan bersifat non-predikatif atau tidak berpredikat. Unsur frasa ada dua. Yang pertama, unsur langsung dan unsur tidak langsung. Yang kedua, unsur inti dan unsur tambahan. Unsur langsung dan unsur tidak langsung. Pada frasa anak sehat, unsur langsungnya adalah anak dan sehat. Jadi, tiap kata yang berperan dalam pembentukan frasa boleh dikatakan sebagai unsur langsung. Yang kedua, unsur inti dan unsur tambahan. Unsur inti merupakan unsur yang posisinya bisa menggantikan atau ekuivalen dengan keseluruhan frasa. Contohnya adalah frasa sepeda antik. Kata sepeda merupakan unsur yang ekuivalen dan sepeda antik. Bahkan secara kategorial, kata sepeda sama dengan sepeda antik. Jenis-jenis frasa berdasarkan unsur pembentuknya. Yang pertama itu ada frasa endosentris, merupakan frasa yang terbentuk dari unsur pusat dan unsur tertentu, di mana unsur tertentu adalah pelengkap dari unsur utama. Misalnya saja pada frasa sedang mengetik. Unsur pusat frasa tersebut adalah mengetik, sedangkan sedang adalah unsur tertentu. Unsur tertentu tersebut bisa dihilangkan dan makna dari frasa sedang mengetik tidak akan hilang. Frasa ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu frasa endosentris koordinatif, merupakan gabungan dua kata atau lebih yang mana semua kata pembentuk frasanya adalah unsur pusat. Yang kedua itu ada frasa endosentris atributif. Jenis frasa endosentris ini adalah frasa yang tersusun atas unsur utama dan unsur penunjang. Yang ketiga itu frasa endosentris apositif, merupakan dua kata atau lebih yang terdiri atas unsur pusat dan unsur penjelas. Selanjutnya itu ada frasa ekosentris. Kebalikan dari frasa endosentris, frasa ekosentris adalah gabungan kata yang tidak menggunakan unsur pusat sebagai pembentuknya.
Adapun unsur pembentuk frasa ini adalah jenis-jenis kata kerja, konjungsi, dan jenis-jenis kata depan atau preposisi. Frasa ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu frasa ekosentris direktif, merupakan frasa yang berupa gabungan dua kata yang terdiri atas unsur preposisi dan nomina. Yang kedua itu ada frasa ekosentris non-direktif, gabungan dua kata yang unsur pertamanya adalah kata sebutan atau kata lain seperti para, yang, dan kaum. Yang ketiga itu ada frasa ekosentris konektif, adalah Menurut Gair, klausa merupakan satuan yang berada di atas satuan frasa dan di bawah satuan kalimat, berupa runtutan kata yang berkonstruksi sebagai predikat. Adapun pendapat Arifin yang senada dengan pendapat Krida Laksana bahwa klausa adalah satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat. Dapat disimpulkan bahwa klausa adalah gabungan kata atau frasa yang sekurang-kurangnya memiliki subjek dan predikat. Bila diberi intonasi final, maka berpotensi menjadi sebuah kalimat tunggal. Baihaqi menyimpulkan ciri-ciri klausa, yaitu 1. Klausa memiliki subjek dan predikat. Kedua, klausa dapat menjadi kalimat bila dikenai intonasi final. Yang ketiga, dalam kalimat plural, klausa merupakan bagian dari kalimat. Keempat, klausa dapat diperluas dengan menambahkan atribut fungsi-fungsi yang belum terdapat dalam klausa tersebut. Misalnya ditambahkan fungsi objek atau fungsi pelengkap dan lainnya. Berdasarkan strukturnya, klausa dapat dibedakan menjadi 2, yaitu klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas adalah klausa yang mempunyai unsur-unsur lengkap, sekurang-kurangnya mempunyai subjek dan predikat, serta berpotensi menjadi kalimat inti. Contohnya, ayah membaca koran. Bila diberi intonasi final, maka akan menjadi kalimat inti, yakni kalimat deklaratif, yaitu ayah membaca koran, tanda baca titik. Klausa terikat adalah klausa yang memiliki struktur tidak lengkap, misalnya konstruksi pada kalimat jawaban terhadap kalimat tanya, ayah sedang membaca apa? Jawabannya, koran. Koran merupakan klausa terikat. Berdasarkan kategori unsur segmental yang menjadi predikatnya, klausa dapat dibedakan atas klausa verbal, klausa nominal, klausa adjektival, klausa adverbial, dan klausa preposisional. Klausa verbal adalah klausa yang predikatnya berkategori verba. Klausa nominal adalah klausa yang predikatnya berupa nomina atau frasa nominal. Klausa adjektival adalah klausa yang predikatnya berkategori adjektiva. Klausa adverbial adalah klausa yang predikatnya berupa adverbia. Klausa preposisional adalah klausa yang predikatnya berupa frasa preposisi. Selanjutnya ada kalimat. Menurut Sulistyowati pada tahun 2015, kalimat adalah bagian terkecil ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara kebahasaan. Menurut Arifin dan Tasai pada tahun 2002, kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Sekurang-kurangnya, kalimat dalam ragam resmi baik lisan atau tulisan harus memiliki subjek dan predikat. Menurut Krida Laksana pada tahun 2001, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri dari klausa. Klausa bebas yang menjadi bagian kognitif percakapan, satuan proposisi yang merupakan gabungan klausa, atau merupakan satu klausa yang membentuk satuan bebas. Selanjutnya ada pengertian dari KBBI Luring, kalimat adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Perkataan, satuan bahasa yang relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kalimat adalah satuan kebahasaan yang dapat berdiri sendiri, terdiri atas klausa, dan diakhiri dengan intonasi final. Lanjut ke unsur-unsur kalimat.
Unsur-unsur kalimat terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Adapun ciri-ciri subjek, pertama, umumnya nomina, tidak diawali kata tugas, dapat dicari melalui kata tanya apa dan siapa, umumnya terletak di awal kalimat. Lanjut ke predikat, ciri-cirinya, umumnya setelah subjek, berperan menjelaskan subjek, dapat berkategori verba, nomina, adjektiva, dan preposisi. Dapat dicari melalui kata tanya bagaimana. Lanjut objek, ciri-cirinya, umumnya terletak setelah predikat, dapat tersurat atau tersirat, dapat menjadi subjek pada kalimat pasif. Selanjutnya pelengkap, berada setelah verba, dwitransitif dan semitransitif, dapat didahului preposisi, tidak dapat menjadi subjek. Dan yang terakhir itu ada keterangan, posisi dapat berpindah, dan boleh ada atau boleh tidak ada dalam kalimat. Selanjutnya yaitu klasifikasi kalimat. Yang pertama yaitu berdasarkan jumlah klausa. Berdasarkan jumlah klausa terdiri atas kalimat kompleks, kalimat simpleks, kalimat majemuk, dan juga kalimat majemuk kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri atas klausa utama dan klausa subordinatif. Contohnya, Pak Bagas datang ketika rapat telah selesai. Yang kedua yaitu kalimat simpleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Contohnya, Yaya tidur. Yang ketiga yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua kalimat tunggal menjadi satu kalimat yang dihubungkan oleh kata penghubung atau kata sambung. Contohnya, ketua kelas menghitung jumlah mahasiswa dan dosen membagi kelompok diskusi. Yang keempat yaitu kalimat majemuk kompleks. Kalimat majemuk kompleks adalah kalimat majemuk yang terdiri atas 3 klausa atau lebih. Contohnya, dosen memperhatikan dan memberikan nilai kepada mahasiswa ketika presentasi berlangsung. Yang kedua yaitu berdasarkan jenis predikat. Berdasarkan jenis predikat terdiri atas kalimat berpredikat nominal, kalimat berpredikat adjektival, kalimat berpredikat preposisional, kalimat berpredikat numeral, kalimat berpredikat verbal. Kalimat berpredikat verbal terdiri atas kalimat tak transitif dan juga kalimat transitif. Kalimat tak transitif contohnya yaitu Fatimah ketiduran di kelas yang terdiri atas subjek, predikat, dan juga keterangan. Kalimat transitif contohnya yaitu Rabina menggiling cabai di dapur yang terdiri atas subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Yang ketiga yaitu berdasarkan klasifikasi sintaksis. Terdiri atas kalimat deklaratif, interogatif, dan juga imperatif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang bertujuan untuk memberikan informasi sehingga disebut juga kalimat pernyataan. Contohnya, perkuliahan tatap muka akan dilaksanakan setelah UTS. Yang kedua yaitu kalimat interogatif. Kalimat interogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan dan bertujuan mendapatkan informasi. Contohnya, kapan perkuliahan tatap muka akan dilaksanakan? Yang ketiga yaitu kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang berisi perintah, anjuran, atau imbauan. Contohnya, silakan mengisi daftar hadir. Selanjutnya yaitu berdasarkan kelengkapan unsur. Berdasarkan kelengkapan unsur terdiri atas kalimat mayor dan juga kalimat minor. Kalimat mayor adalah kalimat yang sekurang-kurangnya mengandung dua unsur pusat, subjek predikat atau subjek predikat objek, bisa juga lebih subjek predikat objek dan juga keterangan. Kalimat minor adalah kalimat yang mengandung satu unsur pusat. Contohnya, siapa yang tidak hadir? Selanjutnya yaitu berdasarkan aktor aksi. Berdasarkan aktor aksi terdiri atas kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat medial, dan juga kalimat resiprokal. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya berperan sebagai pelaku atau aktor. Yang kedua, kalimat pasif.
kalimat yang subjeknya berperan sebagai penderita. Yang ketiga, kalimat medial adalah kalimat yang subjeknya berperan baik sebagai pelaku maupun sebagai penderita. Yang terakhir yaitu kalimat resiprokal. Adalah kalimat yang subjeknya dan objeknya melakukan perbuatan yang berbalas-balasan. Selanjutnya, analisis kalimat. Sebelum masuk ke dalam analisis kalimat, kita harus mengenal dulu ada yang dimaksud dengan struktur sintaksis. Struktur sintaksis terdiri atas 3, yaitu fungsi sintaksis, kategori sintaksis, dan peran sintaksis. Struktur sintaksis dapat dilihat pada tabel berikut. Contohnya, pada kalimat Amanda melihat bukuku tadi pagi. Pada kalimat tersebut, setiap unsur lingual memiliki fungsi sintaksis, yaitu Amanda memiliki fungsi subjek, melihat memiliki fungsi predikat, bukuku sebagai objek, dan tadi pagi sebagai keterangan. Unsur-unsur tersebut juga mengisi kategori sintaksis. Amanda mengisi kategori nomina, melihat pada kategori verba, bukuku kategori nomina, dan tadi pagi pada frasa preposisional. Dan satuan-satuan tersebut juga mengisi peran sintaksis. Amanda berperan sebagai pelaku, melihat berperan sebagai aktivitas, dan bukuku berperan sebagai sasaran, dan tadi pagi berperan sebagai waktu. Ada beberapa jenis analisis kalimat, di antaranya analisis struktural dan analisis takmemik. Analisis struktural adalah analisis kalimat yang dilakukan secara deskriptif, dengan tujuan untuk mengetahui jenis dan jumlah klausa dalam kalimat, mengetahui jenis dan jumlah frasa yang terkandung dalam suatu klausa, dan mengetahui jenis atau kategori yang mengisi setiap unsur yang terdapat dalam sebuah kalimat. Kemudian, ada yang disebut dengan analisis takmemik, yaitu analisis yang dikemukakan oleh Kenneth L. Pike, yang menyatakan bahwa satuan dasar sintaksis adalah takmem. Menurut Kenneth L. Pike, dia menganalisis sebuah kalimat berdasarkan takmem-takmem yang diwujudkan dalam tabel berikut ini. Mari kita lihat penerapan analisis struktural pada kalimat berikut. Para relawan membantu masyarakat setempat dalam membersihkan lingkungan. Analisisnya, kalimat di atas merupakan kalimat majemuk yang terdiri atas 2 klausa, yaitu para relawan membantu masyarakat setempat sebagai klausa verba, dalam membersihkan lingkungan sebagai klausa verba. Klausa A terdiri atas 1 kata dan 2 frasa, yaitu para relawan sebagai frasa nomina, membantu sebagai verba, dan masyarakat setempat sebagai frasa nomina. Klausa B terdiri atas 1 klausa, yaitu membersihkan lingkungan yang merupakan frasa verba. Selanjutnya, marilah kita lihat analisis takmemik pada kalimat Maura pergi ke kampus. Kalimat tersebut terdiri atas 3 takmem, yaitu Maura, pergi, dan ke kampus. Takmem Maura menduduki fungsi subjek dengan kategori nomina dan berperan sebagai pelaku. Takmem pergi menduduki fungsi predikat dengan kategori verba dan berperan sebagai aktivitas. Kemudian, takmem ke kampus menduduki fungsi keterangan dengan kategori frasa preposisional dan berperan sebagai tujuan. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.